kita mau sholat subuh berjamaah di sini. Video ini diambil waktu jam setengah 4 pagi. Ini kita mau siap-siap ke Masjid Nabawi karena kita mau sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh kita mau sholat tahajud dulu. Nanti ada sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah subuh, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jujur banget guys, ini sebenarnya tuh aku masih ngantuk banget, tapi aku excited aja gitu. Jadi meskipun mata aku tuh ngantuk, tapi seger, gimana ya? Kayak ngejelasinnya tuh seger tapi ngantuk. Setelah sholat subuh kita packing koper karena jam 6 pagi koper harus sudah ready di depan kamar. Dan ini suasana makan pagi di restoran di hotel kita. Nah ini kita juga mau sholat syuruk di Masjid Gomamah yang udah aku ceritain di episode 1. Tapi sebelum itu kita mau taruh sendal kita terlebih dahulu. Guys, aku penasaran banget di dalamnya tuh interiornya kayak gimana ya. Dan ternyata wow, Masya Allah ya, maksudnya kayak nggak kalah cantik dari Masjid Nabawi. Dan Masjid Gomamah ini tuh punya desain interior yang unik gitu. Aku sama mamahku juga mau sholat di Masjid Ali dan Masjid Abu Bakar, tapi sayangnya tuh di sana cowok semua, jadi kita pikir cewek emang nggak boleh sholat di situ. Masih pagi udah banyak nih guys jajanan dan banyak juga yang ngantri. Sebenarnya aku sama mamaku tuh mau beli, tapi karena kita baru aja makan di hotel, jadi ya udah deh kita nanti aja belinya pas di perjalanan menuju Mekah. Jadi ini kita mau beli makanan sama minuman. Nah kakek ini nggak bawa uang rial guys, ternyata dihitungnya itu 1 rial sama dengan 5.000 rupiah. Itu lumayan banget ya, lebih tinggi. Jadi better kalau kalian kesini tukar rial terlebih dahulu. Sedih banget karena kita mau meninggalkan bumi Madinah, dan setelah ini kita akan pergi ke Mekah, kurang lebih 6 jam perjalanan. Tapi sebelumnya kita akan ke Bir Ali. OTW Bir Ali dari Hotel Jauharat Al Rashid. Guys, jadi ini kerudungan aku tuh aku baru beli di Madinah, jadi nggak disetrika. Ya ampun, dadah Madinah, sedih banget. Bumi ini, bumi yang sama akan menggoreskan kerinduan yang begitu mendalam dan makin mendalam tatkala kita harus meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita udah sampai nih di Masjid Bir Ali, dan inilah tempat kita ngambil mikot untuk umroh pertama ini. Jujur banget waktu aku ke Bir Ali ini aku deg-degan banget karena aku kan belum pernah umroh ya sebelumnya. Terus aku kayak perasaan aku tuh seneng banget gitu, terharu aku bisa sampai di Masjid Bir Ali ini, dimana orang-orang tuh biasanya ngambil mikot di sini gitu dari Madinah ke Mekah. Bapak toiletnya 105. Setelah sholat kumpul di sini. Ya. Toiletnya nomor 7. Toiletnya nomor 7, toiletnya di 103. Ibu-ibu Kumpul di sini. kumpulnya di sini 117. Kumpul di sini ya. 117. Ya. Pas di Bir Ali ini aku sampai mau nangis guys, saking terharunya. Itu bener-bener perasaannya campur aduk banget. Jadi ini tuh posisinya setelah asar. Nah kita ini sholat tahiyatul masjid, tapi niatnya dibarengi dengan sholat sunnah ihram. Jadi katanya ustadznya itu kita itu dapat 2 pahalanya. Cukup mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi kita dapat pahala sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah ihram. Ayo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna Ziyarata Baitikal mu'azzam baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am fi hadzal 'am wa fi kulli 'am wa fi kulli 'am wa fi kulli shahrin wa fi kulli shahrin bi ahsanil hal bi ahsaniha bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya terjemahkan, saya akan bacakan Arabnya dan terjemahannya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, beri kami rezeki berupa diizinkan untuk berkunjung ke rumahmu yang diagungkan, yaitu Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Kemudian wa rasulikal mukarram, dan izin ya Allah mengunjungi, punya rezeki untuk mengunjungi makam Rasulmu yang dimuliakan, itu Madinah. Fi hadzal 'am, pada tahun ini. Wa fi kulli 'am, dan setiap tahun. Wa fi kulli syahrin, dan kalau bisa ya Allah setiap bulan ya Allah. Wa fi kulli syahrin bi ahsanil hal, dalam kondisi yang terbaik, sehat, bawa anak, bawa ibu, bawa orang tua,
Jadi ambil mikot itu artinya kita berniat untuk umroh. Nah kita ini niatnya ini di bis, jadi bukan pas di Masjid Bir Alinya. Jadi baca niatnya itu pas di bis. Dan ternyata pas di perjalanan kalian lihat deh, ini tuh ada badai pasir. Aku tuh sampai kaget. Awalnya aku tidur, terus aku kebangun karena ini bener-bener kalau kalian ngeliat langsung pasirnya tuh sampai ke atas tinggi banget. Dan aku sampai berdoa semoga Allah melancarkan perjalanan kami ke Mekah, karena jujur aku deg-degan banget. Mekah ini kan tanah haram ya, jadi kita nggak boleh berpikiran yang negatif, benar-benar harus positif banget. Kita jalan dari Madinah jam 2 dan ini kita udah sampai jam 7 malam tapi belum sampai ke hotelnya. Dan kita tuh kemungkinan besar mulai umrohnya itu jam 9 atau jam 10-an ya, baru bisa tawaf. Di sepanjang jalan mulai dari Masjid Bir Ali sampai ke Mekah, jadi aku baca talbiyah terus menerus, ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu terus menerus nggak berhenti-henti. Perasaannya campur aduk dan aku malahan lebih banyak nangisnya sih. Alhamdulillah, kita sudah tiba di kota Makkah Al-Mukarramah. Sisi kiri ini adalah Masjid Aisyah, tempat mikot. Barangkali nanti Bapak Ibu di luar jadwal yang sudah ditentukan mau umrah lagi, maka tempat mikot terdekatnya ada di Masjid Aisyah. Setelah sampai di hotel ini kita langsung makan dan nantinya kita sholat maghrib dan sholat isya di jamaah takhir di Masjidil Haram. Nah ini keadaan kamar kita ya sebelum berantakan banget. Seneng banget guys bisa umroh. Kalian tahu alat ini nggak? Jadi ini tuh receiver yang dipinjemin sama travel kami. Kalian bayangin guys, kalau misalnya lagi tawaf ini kan orangnya penuh banget ya, dan sa'i itu orangnya juga bener-bener penuh. Kalau mutawifnya itu teriak-teriak, takutnya di belakang itu meskipun mutawifnya teriak, yang di belakang takutnya nggak kedengeran gitu. Jadi travelnya ini keren banget. Mereka nyediain alat transmitter dan receiver supaya kita tuh bisa kedengeran jelas meskipun kita di belakang banget. Jujur selama ibadah umroh ini aku nggak videoin sama sekali, jadi ini aku ambil video dari YouTube orang lain ya guys ya. Setelah ini kita akan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pundak kiri kita lurus terus ke arah kiblat, tidak boleh menoleh ke arah lainnya. Selama tawaf memutari Ka'bah itu berlawanan arah jarum jam dan dimulainya dari titik Hajar Aswad. Kalian ada nggak sih yang penasaran kenapa sih kita mengitari Ka'bah itu berlawanan dengan jarum jam? Dan ternyata yang aku baca katanya energi yang ada di Ka'bah itu adalah energi yang terkuat yang ada di muka bumi ini. Energi ini berputar melawan arah jarum jam. Maka dari itu kita tawaf searah dengan putaran yang ada di energi Ka'bah itu. Kemudian hal ini juga mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari keterikatan kita pada jarak dan waktu. Jadi di setiap putarannya kita itu difokuskan gitu pada kedekatan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui dimensi fisik yang terbatas. Ka'bah yang ada di bumi ini sejajar dengan Baitul Makmur yang ada di langit, di mana Baitul Makmur adalah tempat yang dikunjungi oleh 70.000 malaikat setiap harinya untuk beribadah. Dengan meniru gerakan malaikat ini, jamaah haji dan umroh ini merasa terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi dan ikut serta dalam ibadah yang dilakukan oleh para malaikat di Baitul Makmur. 7 kali putaran dalam tawaf melambangkan 7.000 tahun taubat. Jadi ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap putarannya ini mencerminkan langkah kita menuju pembersihan diri dan pengampunan dosa. Selesai tawaf kita sholat sunat tawaf 2 rakaat. Abis itu kita akan minum air zam-zam. Masya Allah ini seger banget minum air zam-zam. Aku minum air zam-zam yang dingin, padahal ini tuh udah jam setengah 12 malam. Sebelum memulai sa'i ini kita doa dulu sambil menghadap ke arah Ka'bah. Sa'i berarti berjalan atau berusaha. Jadi sa'i ini kita itu berjalan atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jarak perjalanan sa'i itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu sepanjang 405 meter. Jadi ini kan kita kali 7 kali perjalanannya, totalnya itu 2.835 meter. Masya Allah banget ya. Emang terkesan agak jauh perjalanannya, tapi waktu sa'i ini seru banget karena AC-nya bener-bener dingin banget guys. Bahkan aku sempat ngerasa kedinginan karena emang bener-bener dingin gitu.
Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Setelah kita selesai sa'i, ini kita mau keluar dulu dari Bukit Marwah. Itu kan ada pintu keluarnya karena kita mau tahallul atau potong rambut. Nah, tahallul atau memotong rambut ini paling sedikitnya 3 helai rambut ya guys. Untuk jamaah laki-laki yang mau dipotong full rambutnya atau digundulin juga boleh kok. Rukun ibadah umroh yang terakhir yaitu tertib. Ini Masya Allah banget guys, lelah sekali ibadah umroh ini, tapi semoga lelah kami menjadi lillah. Aku senang banget. Nah, ini kita selesainya itu sekitar jam 1:15 ya guys ya. Tapi perjalanannya ya lumayan jauh karena kan Masjidil Haram ini gede banget ya. Nah, ini kita mau keluar ke arah Zamzam Towernya aja masih lumayan jauh. Tapi ya alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk bisa menjalankan umroh kedua dan umroh ketiga, karena travel kami memfasilitasi sampai 3 kali umroh. Nah, hotel kita itu yang di belakang Makarem itu. Jadi buat teman-teman, makasih yang udah nonton video ini. Dadah semuanya.